Halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku. Oke, jadi di video kali ini aku akan jawabin pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang waktu itu aku udah post di Instagram dan kalian cukup banyak yang nanya ke aku di postan aku yang ini, khususnya tentang fashion. Jadi semoga video ini bisa menjawab kekepoan kalian tentang dunia fashion atau tentang aku ya. Jadi mulai aja videonya. Cus. Pertanyaan pertama dari Aulia Lisa, tips mix and match baju. Jadi tips mix and match baju menurut aku ya, itu kalian harus sering-sering lihat referensi dari Vogue, kayak aplikasi Vogue nih, aku kasih tahu ya, aplikasinya tuh kayak gini. Wait, mana tuh aplikasinya? Nih, Vogue Runway, kalian bisa download. Maaf. Nih. Kalian bisa download di App Store atau Google Play. Nih, di sini tuh banyak model-model baju yang lagi in banget karena kan ini banyak dari desainer kan. Dan kalian bisa lihat nih di sini kira-kira tren sekarang tuh apa ya, dan yang lagi cocok sama tahun ini tuh apa gitu, musimnya lagi musim apa, terus dari motif, warna, dan lain-lain. Terus biasanya tips dari aku sendiri kalau misalnya aku mau belanja baju atau mau belanja outfit gitu, aku kayak selalu mikir, jadi aku nggak asal beli. Jadi aku kayak mikir dulu ini cocoknya sama apa, celananya apa, atasannya apa, aksesorisnya apa, sepatunya apa, tasnya apa, dan lain-lain. Jadi kayak aku nggak asal beli baju terus aku pakai gitu, enggak. Jadi biasanya aku pikirin dulu nih, misalnya lagi jalan-jalan ke Zara atau Stradivarius, aku pasti duduk dulu terus kayak aku lihat-lihat sekitar mana yang menurut aku bagus. Dan juga biasanya aku nggak nyari baju atau outfit yang motifnya tuh sama modelnya tuh terlalu old gitu, ngerti kan maksud aku? Jadi ya udah, kalian lihat dulu referensi apa yang lagi tren sekarang, lagi zamannya tuh apa, baru kalian cari deh tuh baju sama celana dan lain-lainnya. Dan biasanya kalau misalnya kalian mau simple aja, kalian bisa tambahin aksesoris atau cincin atau sepatunya mungkin gitu. Jadi menurut aku tips mix and match baju tuh nggak selalu semuanya harus baru, tapi bisa aja atasannya doang yang baru, terus atau enggak sepatunya doang yang baru. Jadi kalian harus ada satu spot di diri kalian yang eye catching, tapi nggak kelihatan old, tapi tetap kelihatan kekinian gitu loh. Nah, itu tips dari aku. Dari Han Feb, ceritain dong Kak, gimana awalnya pengen fashionable? Oke, jadi gimana ya? Jadi makin aku dewasa, jadi makin gede tuh, aku ya udah makin mikir aja gitu apa yang aku pakai itu enak dilihat apa enggak. Kayak gimana, itu mah kayak naluri aja nggak sih? Ya udah gitu. Menjawab gak sih? Tapi itu jawaban aku. Dan gimana ya, rasanya tuh kalau misalnya pakai baju nggak cocok atau nggak nyaman di aku, terus warnanya nabrak-nabrak, terus kayak norak gitu, aku sendiri nggak nyaman gitu loh. Makanya itulah kenapa aku tertarik dengan dunia fashion. Pertanyaan selanjutnya Dari Febek, kakak Febek. bagi tips cara nabung dong Kak. Nah, cara nabung ala aku itu, jadi aku tuh harus ada patokannya. Aku harus punya tabungan berapa di bulan ini. Misalnya di bulan ini aku harus punya tabungan 1 juta. Ya udah terserah tuh, aku mau nabung per hari kek, per minggu kek. Pokoknya tiap bulan itu aku harus ada 1 juta dan harus ditabung kayak gitu. Dan kalau misalnya buat aku sendiri, tabungan ya udah tabungan, uang belanja, uang jalan-jalan. Jadi aku sebisa mungkin nge-keep uang tabungan aku itu dan nggak aku pakai sama sekali. Kecuali kalau misalnya urgent banget baru aku pakai. Tapi itu juga kayak misalnya kepake nih uang tabungan aku sekian, terus kepake sekian. Nah berarti aku nanti harus balikin lagi uang yang aku pakai itu, ngerti nggak sih? Jadi aku sebisa mungkin nge-keep uang tabungan aku dan nggak aku pakai, itu sih intinya. Kalian harus bisa ngontrol diri kalian untuk nggak belanja macem-macem, untuk belanja yang nggak penting. Dan alhamdulillahnya kan aku udah ada penghasilan sendiri. Jadi aku tuh kalau misalnya mau belanja macem-macem, aku tuh mikir 2 kali gitu loh. Kayak ini penting banget apa enggak gitu. Jadi kalau misalnya mau belanja, aku kayak mikir, lo harus nabung, dan harus ada patokan nabungnya buat apa. Kalau aku sendiri, aku tuh nabung untuk masa depan aku. Jadi aku mau mempersiapkan finansial aku untuk kedepannya gitu. Terus dari @YBBMIP, bisa main gitar dari umur berapa Kak? Aku bisa main gitar dari kelas 6 SD sampai sekarang. Terus dari Yayuk.ar12, pernah ngerasa jenuh nggak sih Kak buat video? Pernah lah. Jangankan buat video, kayak kegiatan sehari-hari yang monoton aja kadang kita ngerasa jenuh. Tapi gimana kita cara ngatasinnya rasa bosen itu. Jadi ya udah, kalau misalnya bosen atau jenuh, aku kayak refreshing dulu, atau aku kayak nge-mall dulu, jalan-jalan dulu, ntar baru bikin video lagi, terus cari ide lagi gitu.
Dari Syah Putri Rahma 15, Kakak Lani umurnya berapa ya? Aku pernah nonton YouTube kayak kakak yang nurunin BB drastis demi cowok yang disuka sampai kena anoreksia. Dan sekarang apakah respon cowok itu ngelihat kakak udah berubah drastis? Please jawab ya. Astagfirullah, itu udah lama banget. Jadi oke, aku umurnya ada suara motor, maaf ya. Jadi aku tahun ini 20 tahun, aku anak 99. Terus respon cowok yang ngelihat aku udah berubah drastis, nggak ada respon apa-apa sih. Ya kan aku udah bilang kan di video itu emang tuh cowok tuh emang jadi ya udah gitu. Dan sampai sekarang juga aku nggak kontakan, tapi kayak follow-followan sih masih, tapi nggak kontakan sama sekali. Dari Ervina Maharani, bisa gambar dari kapan? Bikin tutorial gambar di YouTube dong. Iya Sun, aku bakalan bikin tutorial gambar, dan aku bisa gambar itu dari, kalau bisa banget ya, aku baru-baru ini sih, kayak setelah lulus SMA. Tapi kayak dari dulu tuh aku suka gambar dari kecil, dari umur 5 tahun, 4 tahun aku udah sering gambar, aku udah suka banget gambar. Dari @hanmuhmad, ada niat buat sarjana nggak Lan? Belum ya, belum ada niatan kalau misalnya untuk saat ini, tapi untuk kedepannya aku nggak tahu. Cuman aku lagi ngejalanin apa yang lagi aku jalanin, apa yang ada di depan mata aku aja gitu. Oke, dari Dita Prada, what kind of people do you like and don't like? Jadi aku tuh suka sama orang yang tepat waktu, abis itu bersih, walaupun aku orang yang nggak terlalu bersih ya, tapi aku suka sama orang yang bersih. Terus abis itu mandiri, nggak manja, cerdas, pinter, nggak sok, nggak sombong juga, rendah hati, baik. Kalau yang aku nggak suka ya dari dulu, bukannya benci ya, tapi emang nggak suka aja sama orang yang ngerokok. Karena kalau misalnya apalagi ngerokoknya samping aku gitu, itu soalnya aku asma ya, maaf aku lemah banget. Terus abis itu suka ngaret, abis itu suka janji-janji tapi nggak ditepatin. Abis itu apalagi ya yang aku nggak suka, oh iya nggak sopan, omongannya nggak disaring. Kayak aku tahu nih dia misalnya lulusan ini lulusan itu, tapi ketika dia ngomong kasar atau ngomongnya ya begitulah, kalian tahu kan, ngerti maksud aku kan, yang nyinyir kayak gitu aku nggak suka banget, nggak suka itu. Dan aku juga nggak suka kayak orang yang kalau misalnya kumpul itu ngomongin orang, kayak selalu ngomongin orang, kayak nggak ada bahasan yang lain gitu, dan judgmental, aku nggak suka. Dari Dewa Pradipta, kapan nikah kak? Oh my god, aku masih 20 tahun. Tapi kalau misalnya jodohnya udah datang dan kalau misalnya ada yang mau ngelamar, najong. Sorry, enggak. Jadi kalau misalnya udah datang jodohnya ya udah. Tapi nggak tahu mau nikah kapan. Tapi kalau misalnya aku punya patokan, aku nikahnya sih sekitar umur 24 atau 25 tahun. Dari Erlan_LSNNH, apa alasan kakak milih untuk bergelut dalam bidang fashion design? Jadi pertama, ibu aku punya butik dan aku harus nerusin butik ibu aku nanti. Dan kedua, aku suka fashion, emang aku tuh suka suka pakai baju yang bagus. Dan ketiga, aku suka ilustrasi fashion dan aku bisa gambar juga, jadi aku pengen lebih memperdalam itu. Dan keempat, aku gimana ya, karena aku suka banget sama fashion, jadi aku tuh nggak mau jadi orang yang cuman pakai aja, tapi aku juga pengen jadi orang yang bisa bikin, yang bisa buat, dan karya aku dipakai sama orang-orang. Nah ini nih dari Dua Raim, kak kalau cara ngebangun pede buat outfit gimana sih? Aku kadang suka aneh kalau teman-teman ngelihat outfit kita yang menurut kita keren tapi dikatain lebay, udah kayak kemana aja lu, dan kadang malah ngedown sendiri. Ya Allah, aku kayak udah sering, aku dari SMA sering digituin kalau misalnya aku pakai outfit yang terlalu berlebihan atau menurut aku itu keren, tapi menurut teman-teman aku kayak, ih lebay banget sih, lo mau kemana sih, mau ke mall, blablabla. Aku bodo amat. Kayak ya udah, yang penting menurut gue bagus, gue nyaman. Lo kalau nggak suka ya udah, bye, nggak usah dilihat gitu. Nah ini pertanyaan bagus banget dari CLLCM_, tips percaya diri, terus nggak ada pemikiran takut dijudge pas awal-awal bikin YouTube. Terus cara naikin viewers YouTube gimana? Oke, tips pede itu kalian nggak usah terlalu mikirin omongan haters, malah nggak usah dipikirin ya. Karena beda ya haters dan kritikan. Kalau kritikan itu bahasanya sopan, terus dia juga kasih saran dan masukan. Tapi kalau misalnya haters, dia cuma bisa ngatain doang, tapi dia juga nggak ada karya apa-apa, dia juga kayak orang gabut yang kerjaannya ngatain orang doang. Jadi haters kayak gitu tuh ya udahlah ya. Terus kalian lakuin aja apa yang kalian suka, itu tips pede. Terus nggak ada pemikiran takut dijudge, nggak ada, karena
Kalau takut, rasa takut sih kayaknya enggak ya, kayak ya udah aku biarin aja gitu loh. Lagian komen-komen hate di YouTube juga nggak pernah aku baca. Kalau misalnya aku iseng banget baru aku bacain, tapi kayak ya udah aku kayak bawa bercanda aja, nggak pernah aku seriusin banget gitu loh. Terus karena juga aku udah pernah dijudge secara langsung, jadi kalau misalnya lewat komen YouTube doang kayak nggak ngaruh buat aku. Terus cara naikin viewers YouTube gimana? Cara naikin viewers YouTube itu kalian harus bikin konten yang diperluin banyak orang. Kalian pikir dulu nih, kalian lihat situasi sekarang orang-orang tuh lagi butuh apa, dan ya udah kalian bikin konten yang seperti itu. Dan kalian juga harus punya konten yang beda, yang berciri khas dan beda dari orang lain. Itu pasti orang-orang jadi banyak yang interest sama kalian kalau misalnya kalian beda dari yang lain. Dari Nurai ZHRA, maaf ya kalau ada suara motor, aku males nge-cut. Cara ngadepin temen yang suka body shaming. Gampar aja mulutnya. Terus ya udah nggak usah ditemenin lagi. Kenapa sih, kayak kalau misalnya kalian ngerasa pertemanan kalian tuh nggak sehat dan orang-orang yang suka ngatain atau judgmental, ya udah nggak usah ditemenin. Kalian ngejauhin aja, jauhin. Jadi ya udah, kalian jangan takut kehilangan temen. Pasti kalian bakal digantikan dengan yang lebih baik lagi, insya Allah. Kalau misalnya ada orang-orang kayak gitu, jauhin aja, nggak usah ditemenin lagi. Carilah lingkungan pertemanan dan pergaulan yang sehat, bermanfaat, terus bisa ngeinspirasi kita juga dan nggak ngejatuhin kita. Kalau misalnya kita dalam lingkungan pertemanan dan pergaulan yang nggak bagus dan judgmental orang-orangnya, ya udah kayak itu malah tekanan batin gitu loh. Jadi ya udahlah, tinggalin aja orang-orang kayak gitu, nggak usah didengerin lagi. Oke, terakhir dari Saida Salma, nama asli Kalani kan Adhilani. Terus gimana ceritanya bisa jadi Adzilani? Oke, jadi sebenarnya identitas asli aku adalah ADH, jadi kayak Adhilani gitu. Cuman kenapa bisa jadi Adzilani? Itu pertama waktu itu ibu aku salah nulis, jadi pakai ADZ. Keterusan deh sampai sekarang pakai ADZ, dan aku lebih suka pakai ADZ, jadi sekarang pakai ADZ aja. Bingung kan lo? Kayak pusing kan dengerin gue ngomong. Ya udah, kayak aku lebih suka pakai ADZ, jadi ya udah yang aku pakai adalah ADZ, Adzilani, bukan ADH. Oke, sekian dan mohon maaf lahir batin karena aku nggak bisa jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian. Maksudnya nggak bisa jawabin semuanya banget karena aku buru-buru juga dan aku juga pengen pergi. Tapi semoga video aku yang ini bermanfaat dan menjawab kekepoan kalian. Kalau misalnya kalian suka sama video aku, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oh ya, dan nantikan video giveaway 100.000 subscribers aku. Bye-bye!